Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut saya di program PKP PJOK Angkatan 1 gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya mengambil program pembugaran jasmani dalam aspek pola makan sehat, bergizi dan seimbang bersama komunitas belajar di sekolah KBS ya SMP Negeri 4 Tata Peradaban 2024. Di sini intinya nanti rencana tindak lanjut saya itu adalah berkolaborasi dengan Kombel SMP kita ya. Selanjutnya sebelum itu saya membuat RTL ini, yaitu latar belakang dari RTL saya adalah nantinya program ini bertujuan untuk mempromosikan makanan sehat dan aktivitas senam di kalangan peserta didik dengan memberikan mereka suara voice ya dalam memilih choice-nya makanan mereka, serta mendorong mereka untuk memilih kepemilikan ownership-nya terhadap pilihan makanan yang sehat. Dalam konteks sekolah, banyak peserta didik masih mengkonsumsi makanan tidak sehat dan juga peserta didik malas gerak untuk menjaga kebugaran mereka. Dari hasil observasi atau survei menunjukkan hampir semua peserta didik di SMP kita itu mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi dan belum memahami pentingnya menjaga pola makan sehat, bergizi dan seimbang secara konsisten dan kurang berhati-hati berat. Dengan memanfaatkan sumber daya sekolah dan keterlibatan orang tua, program ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut ya. Dalam program ini akan menjawab kebutuhan tersebut dengan melibatkan suara siswa dalam pemilihan menu dan kegiatan edukasi. Nanti kalau sumber daya itu di pembelajaran saya itu ada 7 aset sumber daya ya di dunia. Jadi mulai manusianya, fisiknya, terus politik, kerjasama budaya dan agama, dan finansialnya itu ada 7 aset di PKD ini. Bisa nanti kita bisa pecah-pecah dan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik dan sesuai kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Nah, tujuan program saya yaitu nanti ada 4 tujuan program saya di RTL saya itu pola makan sehat, gizi dan seimbang itu. 1, peserta didik mampu menafsirkan pengetahuan dan praktek tentang pola makan sehat dan bergizi serta membangun kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani dengan baik. 2, peserta didik mampu menganalisis kebutuhan gizi pribadi mereka dengan menggunakan panduan nutrisi dan data kesehatan serta mengidentifikasi kekurangan dalam pola makan mereka yang ada saat ini secara baik. 3, peserta didik akan dapat membandingkan dan menganalisis kebutuhan gizi antara makanan sehat dan tidak sehat dan memahami bagaimana pilihan makanan yang dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang dengan baik. 4, peserta didik akan dapat menyusun dan menyajikan proyek edukasi kepada teman-temannya mereka tentang manfaat pola makan sehat dan bagaimana mengimplementasikannya termasuk membuat materi promosi dan melakukan presentasi dengan baik. Nantinya anak-anak itu memahami dan bisa memilih menu makanan sehat secara sederhana dan bisa membagikan kepada teman-teman atau edukasi di lingkungan, terutama di lingkungan sekolahnya, yaitu seperti nanti publikasinya meliputi bisa lewat promosi di channel YouTube kita atau media sosial seperti TikTok, Instagram dan sebagainya. Selanjutnya yaitu capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari RTL saya itu nantinya capaiannya 80 siswa itu memahami menu makanan sehat dalam menu sekolah. Menu makanan sehat yang sederhana, misalnya bagaimana anak-anak itu tidak mengurangi mengonsumsi mie dan sebagainya. Dia bisa memilih menu sehat seperti ada 4 sehat lah ya, nasi, lauk pauk dan sayur-sayuran, daging dan sebagainya. Proteinnya juga ada ya. 90% siswa terlibat dalam kegiatan edukasi pola makan sehat. Nantinya hampir dari 97 siswa kita itu anak-anak bisa terlibat dalam
pembelajaran saya dengan berkolaborasi dengan KBS kita, yaitu anak-anak bisa memahaminya. 3. Mengurangi konsumsi makanan tidak sehat dengan membawa bekal menu sehat setiap hari. Nah, ini makin pokok ya. Ini nantinya anak-anak itu tidak bisa mengurangi jajan di kantin, tapi anak-anak itu bisa menentukan menunya sendiri terkait dengan menu sehat. Langkah-langkahnya mungkin juga ada 3 ini. Mengadakan workshop atau edukasi sosialisasi tentang makanan sehat. Bisa nanti workshop atau pelatihan siswa. Kalau edukasi kita sesama guru bisa mengedukasi setiap sebelum pembelajaran, mengingatkan anak-anak tentang pola makannya. 2. Sosialisasi, kita mengadakan sosialisasi antar guru atau KBS kita dan melibatkan siswa, juga bisa melibatkan orang tua atau stakeholder lainnya ya, seperti kesehatan, ahli gizi dan 2. Menggunakan media promosi ya. Tadi di latar belakang saya menggunakan media promosi, yaitu seperti kita memanfaatkan channel kita, YouTube kita, SMP 4 dan sebagainya, TikTok, Instagram yang mulai tenar di kalangan remaja sekarang. 3. Sarapan pagi bersama warga sekolah setiap hari Selasa sebelum pembelajaran dimulai dengan menu makan sehat. Nah, ini kan sudah kita lakukan, tetapi anak-anak yang masih berbekal itu saya lihat masih banyak lauk-lauknya itu mie goreng dan sebagainya ya. Itu kan kurang sehat untuk pertumbuhannya. Jangka panjangnya efeknya sangat menimbulkan banyak penyakit ya. 3. Hasilnya nanti dari RT saya itu persentase siswa yang memilih menu sehat itu meningkat. Jadi anak-anak dapat menentukan menunya sendiri. 2. Jumlah siswa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi. 3. Bisa nanti kalau anak memahami dengan memilih menu makannya, nanti dia bisa saling bertukar pengalaman terkait tentang makanan sehat kepada sesama temannya, saling mengingatkan berarti gitu. Ya. 2. Meningkatkan budaya hidup sehat melalui pola makan sehat. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar RT saya, yaitu 1. Yang terlibat nanti otomatis ada seluruh peserta didik kita sampai mengajarkan, yaitu yang berjumlah mulai dari kelas 7, 8, dan 9 jumlah 97 siswa. 2. Program akan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, sesi edukasi dan perubahan menu kantin selama 6 bulan. Ini kalau perubahan menu kantin ini kita bisa lebih intens ya, saling bahwa guru bisa mengingatkan ke kantinnya agar nanti bisa menyediakan menu sehat, mengurangi jajan-jajanan yang banyak mengandung pengawet, pewarna dan sebagainya. Itu bisa mengakibatkan pertumbuhan peserta didik kita itu terhambat ya. Kan fase-fase itu adalah fase-fase yang saatnya pertumbuhan anak ya, mulai dari tulang dan kecerdasannya IQ-nya dan sebagainya. Itu minggu pertama nantinya ada perencanaan dan riset. Perencanaan dan riset ini nanti dalam pembelajaran saya itu melakukan observasi dan sebagainya. 2. Mengembangkan materi dan persiapan. Nanti materinya itu saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dengan berkolaborasi dengan KBS saya ya, yang menjadi tujuan ini. 4. Implementasi program yang penyampaian. Dan terakhir minggu kelima evaluasi dan umpan balik. Nanti bisa evaluasi dan umpan balik itu dari rekan sejawat, dan umpan baliknya bisa dari siswa maupun dari siswa. 3. Komunitas yang terlibat otomatis adalah komunitas fisika sebagai lokomotornya, yaitu sebagai geraknya. Nanti bekerjasama dengan KBS komunitas kita, yaitu Mapel Informatika. Kenapa saya mengambil Mapel Informatika? Karena anak-anak itu bisa menggali pengetahuan tentang budaya hidup sehat atau terkait dengan pola makan sehat dan bergizi seimbang itu dari media-media sosial, internet, dan bagaimana dia bisa nanti mempromosikan
menu makanan sehat itu di media sosial. Yang kedua, prakarya, karena prakarya itu juga berhubungan dengan masak makanan. Karena bisa berkolaborasi dengan gurunya, atau saya juga bisa gurunya. Anak-anak bisa memilih makanan yang termasuk makanan sehat dan bagaimana makanan itu kurang sehat dan bagaimana cara memasaknya juga. Yang keempat, kegiatan ini akan dilakukan di ruang sekolah. Di ruang sekolah bisa di halaman, di ruang-ruang memanfaatkan aset yang kita miliki. Jadi pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ini berhubungan dengan aset tadi, itu aset yang sudah saya bicarakan di awal tadi. Jadi sekolah itu memiliki fasilitas, kita ada lapangan olahraga juga ada, lab komputer juga ada, lab komputer dan IPA juga ada, dan ruang kelas. Kenapa lab komputer kita manfaatkan komputer kita untuk pembelajaran? Itu mengamalkan TIK-nya, anak-anak bisa menggali informasi di lab komputer, nantinya menggali informasi tentang pola makan sehat. Yang adalah program makanan sehat dan guru-guru yang berkomitmen untuk mendukung program ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru saling berkolaborasi nantinya untuk memberikan program ini bisa berkelanjutan nantinya, untuk selalu mengedukasi murid-murid kita agar nanti kedepannya anak-anak itu mendapatkan kebugaran jasmani yang baik, yang optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, kita juga bisa melakukan MOU kerjasama dengan mitra kesehatan, puskesmas, ahli gizi untuk memberikan edukasi kepada anak-anak betapa pentingnya pola makan sehat bergizi itu untuk pertumbuhan mereka di fase remaja ini. Selanjutnya, rencana evaluasi yang saya lakukan nantinya ada 5 ini, ya, mengumpulkan data dari siswa melalui survei atau wawancara, itu mulai dari awal perencanaan saya, staf mulai melalui feedback staf ini bisa Bapak Ibu guru nanti umpan balik secara langsung atau tidak langsung nantinya. Orang tua nanti kuesionernya, orang tua itu bisa lewat link dan sebagainya, nanti partisipasi langsung kegiatan ya langsung secara umpan baliknya. Alat pengumpulan data mencakup survei kepuasan siswa, wawancara dan staf, dan evaluasi validasi orang tua. Data akan dianalisis untuk menilai keberhasilan program dan ada yang perlu diperbaiki. Nantinya dari semua ini, evaluasi ini kita kumpulkan dari satu, nanti apakah berdampak positif atau tidak program ini untuk peserta didik kita kedepannya. Jika berdampak positif, maka program ini akan dilanjutkan dan dibudidayakan di kegiatan positif lah, sebenarnya gitu. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangan. Ini ada, saya menuliskan 3 tantangan saya. Yang pertama adalah resistensi dari peserta didik terhadap perubahan menu. Nanti perilaku anak itu biasanya tiap hari makan nyami, nanti dikasih menu sehat seperti telur dan sebagainya, nanti bisa menerima atau tidak anak itu. Jadi nantinya butuh ini juga butuh panjang sekali perubahan untuk memberikan edukasi seperti ini. Solusinya ya sosialisasi secara intensif kepada peserta didik. Ya, jadi anak-anak yang kesulitan memilih makanan sehat ini, ya, kita tidak bosan-bosannya harus mengingatkan anak-anak tersebut. Kedua, konsumsi kurangnya konsentrasi guru dalam menggalakkan pola hidup sehat dalam hidup, menjaga pola makan sehat, gizi dan seimbang. Ini mungkin kita kurang cara mengingatkan anak-anak. Jadi sehingga solusinya adalah melakukan pendekatan yang terintegrasi dan hubungan dari berbagai pihak, konsisten dalam menggalakkan program hidup sehat, lingkungan sekolah bisa lebih mudah tercapai. Jadi Bapak Ibu guru kita bisa ya tadi melakukan MOU ya.
kerjasama dengan stakeholder di lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, kurangnya partisipasi orang tua. Ini jelas mungkin sangat signifikan ya. Kalau ini kurangnya partisipasi orang tua, karena kegiatan orang tua di rumah itu sudah banyak sekali yang pekerjaannya sibuk yang banyak, sehingga peserta didik kita itu terkadang di rumah itu kurang terawasi secara insentif ya, terkait pola makannya. Itu mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas manfaat dan perkembangan program ini. Ya, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya nanti bisa memberikan umpan balik atau saran untuk perkembangan RTL saya dalam menyelesaikan tugas di PKG Besuka ini. Sebelum saya akhiri, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan saran atau umpan balik. Ya, silakan. Pak, KBS itu apa, Pak? Kombel, Pak. Kombel kita, kombel kita. KBS kan kombel sama. KBS sama. Komunitas belajar di sekolah, Pak. Jadi KBS itu kombel. Kalau di sekolah kita, ya kombel kita. Espaka Cakra itu kombel kita. Jadi kita bisa saling mengajarkan. Untuk keberlanjutan KBS kita untuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan jadi kita kan bisa kita lakukan. Jadi kita bisa berkolaborasi antar mapel. Bisa. Ya, kalau PJK bisa kolaborasi dengan Matika kan bisa. Anak-anak lompat jauh menghitung lompatan jarak ini kan bisa. Dan sebagainya banyak sebenarnya. Nanti mengukur lapangan, mengukur lari, kecepatan lari, mengukur tolak peluru lemparan dengan sudut segini, anak-anak nyampainya di berapa jamnya, dengan sudut 60, 70 dan sebagainya. Itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Diki presentasi yang luar biasa serta rencana tindak lanjut program yang sangat luar biasa juga. Semoga bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan pembiasaan atau kebudayaan kepada anak-anak didik kita kaitannya dengan pola makan atau pola hidup sehat. Begini Pak yang ingin saya tanyakan. Tadi saya melihat di bagian latar belakang jenengan, jenengan bisa mengetahui latar belakang. Jenengan bisa mengetahui apa yang ada di pada peserta didik terkait dengan mengonsumsi makanannya yang kurang bergizi dan sebagainya itu bisa jenengan ketahui dari hasil observasi atau survei. Yang ingin saya tanyakan, jenengan itu kan di situ ada kata atau itu yang jenengan gunakan observasinya atau surveinya. Untuk terima kasih Bu Ani telah memberikan masukan atau pertanyaan yang sangat bagus nih. Dari hasil observasi atau survei ya, mungkin kalau saya itu ambilnya itu observasi. Kalau survei itu saya survei dari anak-anak. Mungkin kalau ya bisa duanya nanti. Nah, tapi ini ya, saya menuliskan observasi atau survei atau ini mungkin kesalahan kerja. Kalau saya observasi bisa anak observasi saya secara verbal atau secara kalau survei itu bisa saya mengambil ibaratnya anak kelas 8A saya ambil, saya observasi, saya tanya tiap hari makanan apa. Jadi anak-anak itu jawabannya ini Pak. Jadi saya bisa mengklarifikasi berapa persen kelas 8A itu mengonsumsi makanan sehat. Berarti nanti yang akan dilakukan dua-duanya. Ya. Kalau dua-duanya saya menyarankan redaksinya jangan atau Pak. Kalau atau itu berarti pilihan. Kalau jenengan menggunakan dua-duanya berarti gunakan dan walaupun jenengan surveinya itu dari anak. Oh gitu. Jenengan menggunakan observasi
hanya pengamatan dan survei. Ya, kalau masukan saya seperti itu. Jadi redaksinya bisa diganti. Yang jelas saya mendukung program ini karena ini itu program tersebut terkait dengan bagaimana perkembangan generasi emas bangsa di tahun-tahun berikutnya. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, terima kasih Bu Ani sudah memberikan masukan kepada saya. Nanti sebelum pengumpulannya nanti saya rencana evaluasi saya dan saya akan saya perbaiki sesuai dengan kebutuhan yang sudah disarankan. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup, terima kasih. Sebelum saya akhiri, terima kasih yang memberikan kesempatan kepada saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.